Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali di pagi yang cerah insyaallah di Jakarta cerah ya insyaallah. Semoga di seluruh bumi Indonesia ya yang negeri tercinta kita ini cerah dan udaranya juga enak dan bisa kita menimba ilmu dengan tenang dan konsentrasi. Nah, tenang, konsentrasi enaknya menimba ilmu di tempat yang aman kan. Seaman-aman tempat sepertinya di rumah aman atau di masjid terdekat gitu ya. Sambil buka deh gadgetnya, nonton YouTube atau sosmednya Fatwa TV. Nah, di sini digelar live interaktif pada pagi hari Selasa dan Kamis, dan hari ini hari Kamis gelar live interaktif kembali ke hadis Nabi. Itu Masya Allah, ini judul yang bagus, konten juga insyaallah bagus, padat. Nah, dan dibawakan oleh Ustadz yang masih segar, belum terlalu lama lulus dari Madinah, yaitu Dr. Muhammad Haikal Basyarahil Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah Ustadz juga sudah meluangkan waktunya dan kita harus hargai. Bagi pemirsa yang ingin telepon, nah kami sediakan nih 2 jalur. Pertama di 021 212 32 333. 212 23 32 333. Ah, itu ada kesempatan saya tuh. Nah, itu nomornya tuh ya. Keberibet. Nah, sekarang yang kedua adalah nomor WhatsApp call. WhatsApp call ya, bukan teks ya. Call ya. 0821 7008 706087. 706087. 0821 7000 6087 itu nomornya. Namun sebelum telepon, pertama langkahnya save dulu nomor kami. Kedua, kemudian cari sinyal yang bagus supaya suaranya tidak putus-putus. Kemudian yang ketiga, nah tanya deh ya, telepon deh ya. Nah, satu lagi kami menyediakan juga link atau jalur untuk ta'awun dakwah bersama Fatwa TV seperti nomor rekening yang tertera di layar berikut. Alhamdulillah. Taib seperti itu nomornya dan kami tunggu kabar baiknya. Barakallahu fikum. Nah, tidak berpanjang lebar, saatnya kita sapa Ustadznya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haikal Basyarahil. Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah sehat. Gimana? Ya. Alhamdulillah kami sehat di sini. Sama kita pakai peci hitam. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagus. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah. Kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah kita seseli di bahasa Jawa itu diseseli, diselipi jadwal untuk kesibukan antum untuk bertanya jawab, menjawab pertanyaan yang masuk di Fatwa TV Ustaz. Jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz. Kemudian Ustaz, seperti kami biasakan diri, kami ingin sekali mendapatkan faedah dari semua live interaktif dari asatidzah kami. Tidak terkecuali juga kepada antum Ustaz. Nah, kami mengharapkan nasihat atau peringatan untuk kami semua di sini. Waktunya kami persilakan. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir walaupun secara online. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dengan adanya pertemuan semacam ini. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada sebagian orang kadang dia berbuat maksiat terus dia bertaubat kepada Allah dan tidak lama dia mengulangi maksiat yang sama padahal dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini menjadi bertanya-tanya di sebahagian kita. Tentu anak Adam pastilah berbuat salah. Kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Kata Nabi, setiap anak Adam itu pastilah berbuat salah, dan sebaik-baik orang berbuat salah adalah ketika dia bertaubat ya dari perbuatan dosa-dosanya. Tetapi yang jadi pertanyaan besar di kalangan sebagian besar kaum muslimin, kenapa saya ya berbuat maksiat, kemudian setelah itu saya sadar dari maksiat tersebut, saya bertaubat kepada Allah, tiba-tiba tidak berapa lama saya terjerumus dengan maksiat yang sama. Mungkin ini
pertanyaan yang sering ditanyakan oleh sebagian kaum muslimin. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini ulama rahimahumullah taala sebetulnya sudah menjelaskan di dalam buku-buku mereka kenapa orang itu terjerumus dalam perbuatan maksiat. Kenapa dia sudah bertaubat tetapi maksiat itu masih ada pada dirinya. Apa penyebabnya? Maka para ulama rahimahullah taala menjelaskan agar cara orang tersebut tidak kembali kepada perbuatan maksiat yang sama setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat, maka pertama kata para ulama rahimahullah taala, jauhi sebab-sebab orang tersebut terperosok di maksiat yang sama. Karena banyak di kalangan kaum muslimin mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak menjauhi sebab-sebab mereka kembali kepada perbuatan maksiat. Maka kalau Anda terjerumus dari perbuatan maksiat, kemudian Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah, tidak hanya menjauhi perbuatan maksiat itu sendiri, tapi jauhilah sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita perbuatan maksiat. Ini kuncinya. Ini salah satu penyebab terbesar kenapa orang terjerumus dari perbuatan maksiat yang sama. Kadang dia punya teman yang jelek, kemudian dia bertaubat dari perbuatan maksiat, tapi dia tidak menjauhi temannya tersebut, sehingga temannya kembali mengajak dia kepada perbuatan yang sama. Kadang dia berbuat maksiat akibat dia melihat sesuatu di HP-nya. Kemudian HP-nya tersebut dia biarkan begitu saja tanpa dia menghilangkan apa yang ada dalam HP-nya, tanpa dia menghilangkan sebab-sebab dia terjerumus dalam perbuatan maksiat. Maka cara yang pertama, jauhilah sebab-sebab yang mengantarkan kita berbuat maksiat. Kemudian yang kedua, ada di antara keyakinan orang yang ketika syahwatnya melonjak, ketika syahwatnya lagi dahsyat-dahsyatnya, ada sebagian orang ini kadang-kadang dia mempasrahkan dirinya dengan syahwatnya. Dia menganggap ketika dia dihadapkan dengan syahwat yang sama, dia tidak bisa melawan. Jiwanya lemah. Dia menganggap dirinya demikian, sehingga dia pasrahkan dirinya dengan syahwat yang ada dalam dirinya, sehingga terjerumuslah dia dalam perbuatan maksiat yang sama. Karena dia beranggapan bahwa dia tidak bisa membendung maksiat yang sedang dihadapkan di hadapannya. Dia tidak bisa membendung anggapan dia, tidak bisa membendung syahwat yang ada dalam dirinya, sehingga dia pun pasrah dengan syahwatnya. Demi Allah, ini kadang-kadang adalah bisikan syaitan yang membisikkan di hati manusia. Dan subhanallah, manusia itu sebetulnya dia bisa melawan bendungan bisikan syaitan, melawan syahwat yang ada di depannya. Tetapi kebanyakan orang yang berbuat maksiat, kadang mereka tidak menggunakan akalnya. Orang ketika terjerumus dalam perbuatan maksiat, banyak di antara mereka tidak menggunakan logikanya. Kenapa? Mereka banyak menggunakan atifiyah, perasaan. Perasaan tidak bisa membendung syahwat, tapi lupa dia menggunakan logikanya. Padahal kalau seandainya seorang mukmin ketika dia dihadapkan dengan syahwat yang begitu besar di hadapannya, dia gunakan akalnya, sedikit saja dia gunakan akalnya, niscaya dia akan bisa menghindari maksiat tersebut. Kalau dia gunakan akalnya, bahwasanya dia memikirkan maksiat itu adalah kelezatan yang sementara, sedangkan keimanan, ketakwaan, ibadah kepada Allah adalah kelezatan yang abadi. Makanya setiap orang yang berbuat maksiat, pasti setelahnya dia menyesal. Orang ketika dia berbuat zina, dia mendapatkan kelezatan zina itu cuma sebentar. Setelah itu dia menyesal. Ya sejadi-jadinya, apalagi dia adalah orang yang berkeluarga, memiliki istri dan anak. Ketika seseorang itu dia menggibahi orang lain, ya dengan sepuas-puasnya, setelah itu dia menyesal. Dia dihinggapi rasa ketakutan, jangan-jangan saudaranya tahu dia menggibahinya, maka dia merasa tidak enak di hadapan suami, di hadapan teman yang dia gibahi. Ketika dia berdusta di dalam berbicara, padahal dia sudah bertobat, tidak mau lagi berdusta, maka setelah itu dia dihinggapi rasa ketakutan, jangan-jangan aibnya terbongkar bahwasanya dia adalah seorang pendusta. Ketika dia menipu orang,
dia mendapatkan sesaat, setelah itu dia dihinggapi rasa ketakutan terus menerus, ya, menghinggapinya. Kadang manusia tidak menggunakan akalnya ketika dia berbuat maksiat. Dia menyerahkan dirinya pada perasaannya, tidak menggunakan logikanya. Kalau digunakan logikanya, kelezatan maksiat itu cuma sementara. Setelah itu yang datang adalah penyesalan, ketakutan, dan kegelisahan. Kalau seandainya manusia juga menggunakan akalnya, bahwasanya maksiat tersebut malah petakannya besar. Kadang mendapatkan musibah seseorang ketika dia berbuat maksiat, maka niscaya dia tidak mau akan berbuat maksiat. Yang ketiga, agar kita ini tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat yang sama, kadang ya manusia menganggap bahwasanya mengobati syahwatnya dengan syahwat. Dia menganggap bahwasanya kelezatan, kebahagiaan itu diobati dengan syahwat yang Allah haramkan tersebut. Makanya Anda tidak heran, Anda lihat kadang sebagian orang melihat sesuatu yang Allah haramkan dari wanita, misalnya dia tidak menundukkan pandangannya, dia lihat. Pandangan pertama dia mendapatkan kelezatan, dan dia ingin mendapatkan kelezatan yang kedua dengan memandang kembali. Pada pandangan pertama dimaafkan kalau tidak sengaja. Kadang sebagian orang tumbuh pada dirinya ingin memandang yang kedua, ingin mendapatkan kelezatan yang lebih. Demi Allah, yang dia dapatkan bukan kelezatan, tetapi yang dia dapatkan adalah kesempitan di dalam hatinya. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah berkata, kata beliau, an-nadratul ula sahmun masmum. Kata beliau, sesungguhnya pandangan pertama itu adalah busur panah yang beracun. Wa nadratus tsaniyah ashaddu summan. Dan pandangan yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, lebih beracun lagi. Anak panah lebih beracun lagi. Fa kaifa yatadawi minas summi bis. Bagaimana seseorang itu mengobati penyakit yang terkena racun dengan racun, kata beliau? Maka tidak akan sembuh. Sesungguhnya panah itu beracun, dia obati dengan racun kembali. Dan ini yang terjadi pada pelaku maksiat. Dia ingin mengobati kelezatan, ingin mendapatkan kelezatan tersebut dengan sebuah racun. Maka yang dia dapatkan bukan kelezatan, tetapi yang dia dapatkan adalah kesengsaraan. Dan terakhir, agar seseorang itu terhindar dan tidak terjerumus dari perbuatan maksiat, setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pertahanan yang terbesar yang dimiliki oleh seorang muslim adalah doanya. Silahul mukmin, kata Nabi, doa itu adalah senjata seorang mukmin. Maka terus-meneruslah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik di dalam perkataannya, di dalam perbuatannya, di dalam kesehariannya, sehingga dia dijauhkan oleh Allah dari perbuatan maksiat. Maka ini penting, seorang mukmin selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik di dalam kehidupannya. Maka ini beberapa cara kalau seandainya dilakukan oleh seorang muslim, insya-Allah dia tidak terjerumus dari perbuatan maksiat yang setelah dia bertaubat kepadanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Nasihat buat kami, saya terutama, juga teman-teman yang ada di menyaksikan acara ini. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini sepertinya kita bisa masuk dari pertanyaan pertama, Ustaz. Pertanyaan pertama nih datang dari Bapak Arif Azizan di Sukoharjo, di Jawa Tengah, Sukoharjo. Begini bunyi pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya tentang derajat hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Yang menjadi pertanyaannya Ustaz adalah apakah ini merupakan hadis sahih yang bisa diamalkan? Tanda tanya. Karena ada yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif karena salah satu perawinya Muhammad bin Himyar lemah dalam hafal. Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Jazakumullah khair atas pertanyaan. Beliau menanyakan bacaan ayat kursi setelah sholat, Pak ya? Iya. Bukan setelah zikir pagi dan petang. Setelah sholat. Nggih, baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah bacaan ayat kursi ya setelah sholat, apakah derajat hadisnya sahih ya ataukah lemah dan semisalnya. Ini pertanyaan yang beliau tanyakan. Pertama tentang masalah bacaan ayat kursi
setelah salat, ya, para ulama rahimallahu taala yang menjelaskan bahwasanya, ya, ada beberapa hadis, ya, yang berbicara, atau ada beberapa jalur yang berbicara tentang membaca ayat kursi setelah salat. Di antaranya adalah hadis yang ditanyakan tadi adalah hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut." Kata Nabi, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat, maka tidak menghalangi dia masuk surga, ya, kecuali dia meninggal, ya. Ya, yang menghalangi dia masuk surga cuma kematian saja belum datang kepadanya. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama rahimallahu taala tentang disunnahkannya, dianjurkannya membaca ayat kursi. Ya. Nah, tetapi sebagian ahlul ilm mentaklil, kalau bahasanya mengkritik bahwasanya hadis tersebut gimana kedudukannya, karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Muhammad ibnu Himyar. Muhammad ibnu Himyar ini, ya, dikritik oleh sebagian para ulama. Di antaranya yang mengkritik Muhammad ibnu Himyar ini adalah salah satunya adalah Imam Abu Hatim. Kata beliau, yuktabu hadisu wa yuhtajju bihi. Hadisnya ditulis tapi dia tidak bisa dijadikan hujjah. Tetapi kalau kita melihat rawi-rawi, ya, atau perkataan para ulama tentang rawi ini, banyak juga para ulama yang mentausik, yang mengatakan rawi ini terpercaya. Di antaranya adalah Imam An-Nasa'i sendiri yang meriwayatkan hadis ini. Imam An-Nasa'i, ya, rahimallahu taala, ya, beliau mengatakan kepada tentang ketika membawakan hadis ini, Imam An-Nawawi rahimallahu taala mengatakan laisa bihi bas. Kata beliau tidak mengapa. Artinya rawi itu derajat hadisnya hasan. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Imam Ibnu Ma'in. Bahkan beliau mengatakan, kata beliau, bahwasanya Muhammad ibn Himyar ini adalah siqah, orang yang terpercaya. Dan juga Imam Ahmad pernah ditanya tentang Muhammad ibn Himyar ini. Kata beliau, ma alimtu minhu illa khaira. Kata beliau, saya tidak mengetahui darinya kecuali sesuatu yang baik. Dan juga hal yang serupa dikatakan oleh Imam Daruqutni, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Oleh karenanya, wallahu taala a'lam, hadis Abi Umamah ini hadis yang hasan, ya, dan boleh diamalkan. Adapun illah sebagian ahlul ilm bahwasanya hadis ini tafarrud, ya. Tafarrud itu rawinya sendirian meriwayatkan hadis ini, ya, karena hadis ini datang dari jalur Muhammad ibn Himyar. Maka mereka mengkritik bahwasanya Muhammad ibn Himyar di sini tafarrud, dan asalnya kata mereka tafarrud itu tidak diterima. Tafarrud itu rawi sendirian meriwayatkan hadis, tidak ada temannya yang meriwayatkan hadis, dia sendiri yang meriwayatkan hadis. Nah, dalam ilmu hadis tafarrud ini, atau itu istilah tafarrud sendirian. Dalam ilmu hadis tafarrud itu salah satu cacat di dalam ilmu hadis, salah satu pelemahan di dalam hadis kalau yang meriwayatkan sendirian ini hafalannya kurang bagus. Tetapi Muhammad ibn Himyar ini, kalau kita lihat tadi perkataan para ulama, banyak mereka memuji tentang Muhammad ibn Himyar. Maka insya Allah periwayatan dia, walaupun dia sendirian meriwayatkan hadis ini, insya Allah hadisnya adalah hadis yang hasan. Karena tadi kita katakan Ibnu Ma'in mengatakan beliau thiqah, kemudian An-Nasa'i mengatakan la ba'sa bihi, Daruqutni juga mengatakan laisa bihi bas, ya, tidak mengapa. Juga Imam Ahmad memuji, ya, walaupun tidak secara langsung mentausik, tapi ada pujian dari Imam Ahmad. Dan mengkritik beliau cuma Imam Abu Hatim. Dan kita tahu Hatim dalam madhab, dalam manhajnya dalam ilmu jarh wa ta'dil sangat keras, mutasyaddid, keras, ya, keras dalam mengkritik. Oleh karena itu kata para ulama rahimallahu taala, kalau bertentangan, ya, orang yang mutawassit mu'tadilun, orang yang insaf, tidak keras, tidak berlebihan dalam mengkritik, dengan orang yang keras dalam mengkritik, maka didahulukan orang yang pertengahan, pendapatnya pertengahan. Dan ini, ya, banyak para ulama yang memuji Muhammad ibnu Himyar. Ala kulli hal wallahu a'lam, saya meyakini bahwasanya hadis itu adalah hadis yang hasan, ya, karena cacat dalam hadis tersebut bisa dibantah, ya, dengan tadi kita akan sampaikan perkataan para ulama. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu ya penjabarannya, ya, sebegitu ya, begitu banyak ya penjabaran, dan ini hadisnya hasan dan boleh diamalkan, ya Ustaz, ya. Ya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu. Dan pemirsa, nah, boleh diamalkan hadisnya, ya, seperti itu, yaitu membaca ayat kursi setelah sholat, ya, setelah sholat. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut ini datang dari Muhammad
Nahrul Hayat. Muhammad Nahrul Hayat di Jawa Timur, di Gresik, Kabupaten Gresik, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, terkait sifat ibadur rahman dalam firman Allah Al-Furqan nomor 6, ayat 64, jika kita menunaikan salat witir 1 rakaat selepas zikir ba'da salat isya, apakah kita termasuk mengamalkan sifat ibadur rahman dalam firman Allah tersebut? Syukran Ustadz. Jazakumullah khair atas pertanyaannya ya. Beliau menanyakan kalau seandainya seseorang ya melaksanakan sholat witir ya 2 rakaat ya atau 1 rakaat setelah sholat isya, apakah dikatakan ya dia telah mengamalkan ibadur rahman ya, hamba Allah yang beribadah di malam hari? Insyaallah ya, itu ya bagian dari ibadah ya. Witir itu adalah bagian dari ibadah ya yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Dan kita berharap kalau seandainya ada sebagian kaum muslimin dia tidak mampu melaksanakan witir di akhir malam ya, tidak bisa dia menghidupkan malam tersebut dengan banyak beribadah, tapi dia bisa ya cuma hanya bisa melaksanakan setelah isya, maka mudah-mudahan kita berharap dia termasuk hamba Allah yang sedikit dia dari tidurnya di malam hari, dan termasuk ibadah hamba Allah yang beribadah di malam hari. Ada kaidah ya, segala sesuatu yang tidak bisa didapatkan semuanya maka jangan ditinggalkan. Jadi kalau kita tidak bisa menghidupkan malam itu secara totalitas, melaksanakan 11 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan kita tinggalkan semua. Gak bisa tahajud ya, setidak-tidaknya witir kita laksanakan. Tidak bisa witir 3 rakaat, maka minimal satu rakaat. Dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kondisi kita tidak seperti itu, terus meningkat, terus bertambah ya, sehingga terjadi perbaikan ya. Yang asalnya bisa 1 rakaat setelah isya, mungkin nanti kita berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan ya untuk melaksanakan ibadah sehingga mungkin bertambah 3 rakaat witirnya. Yang asalnya mungkin setelah isya dikerjakan, mungkin kita meminta kepada Allah bisa dilaksanakan di akhir malam ya. Maka terus seseorang berusaha, yang penting terus dia melakukan kebaikan, jangan terputus, karena kebaikan itu membawa kepada kebaikan yang lain. Yeah. Maka kalau kita melaksanakan satu kebaikan, maka kebaikan itu berdampak pada kebaikan yang lain. Maka terus saja lakukan dan terus berdoa kepada Allah, berharap, dan mudah-mudahan kita termasuk ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang menghidupkan malamnya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masyaallah, barakallahu fikum. Seperti itu Ustaz. Jadi terus melakukan kebaikan, karena kebaikan terus memancing untuk kebaikan yang lain ya. Mengundang kebaikan yang barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini pertanyaan berikut datang dari telepon dari Ibu Misreni di Lampung. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV Ibu. Assalamualaikum Fatwa TV. Wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya. Begini ya Ustaz, kalau puasa di bulan Asyura itu tanggal 9 sampai 10 itu ada tuntunannya apa enggak ya? Oh ya. Karena di tempat kami itu kebanyakan mengamalkan puasa tanggal 9 sampai 10 Asyura. Terus kemudian kalau sholat witir itu di luar bulan puasa itu pakai doa. Nah, terus kemudian itu ya doa di sholat duha. Ibu Misreni, maaf Ibu Misreni. Ibu Misreni, halo Ibu Misreni. Ya. Ibu Misreni, yang pertama tentang puasa Asyura tanggal 10 dan 9 dan 10 Muharram itu apakah ada tuntunan? Yang kedua apa Bu? Coba Ibu cari sinyal yang bagus Bu. Maaf suaranya agak terputus-putus nih Bu. Mungkin Ibu bisa bergeser dekat jendela atau keluar ruangan supaya bisa suaranya jelas. Yang kedua pertanyaan Ibu apa tadi Bu? Ini kalau sholat witir di luar bulan puasa itu harus memakai doa kunut apa enggak ya? Oh. Siap. Itu saja Bu. Ada lagi? Terus yang ketiga itu sholat duha. Kalau rumah inat duha ya, dan itu dari hadis yang sahih apa enggak ya Ustaz? Sebentar. Yang ketiga, Ustadz dengar yang ketiga Ustadz?
Yang ketiga pertanyaannya belum. Kurang jelas. Yang ketiga Ibu, coba yang ketiga Ibu. Yang ketiga Ibu. Itu doa sholat duha yang Allahumma inna duha uka itu. Oh ya, Dari doa hadis sholat yang dua. tadi ya, Pak. Apakah itu sahih ya? Nah, itu Baik. aja, Ustaz. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Ibu Musreni. Jazakillah khairan ya. Iya, Ustaz. Ya. Mohon jangan dimatiin ya, Ustaz. Saya nggak lihat TV. Oh gitu, teleponnya jangan dimatikan karena nggak lihat TV. Baik, baik, didengarkan saja Ibu ya. Ustadz, begini pertanyaannya. Iya, Ibu Musreni dari Lampung bertanya seperti ini. Puasa 9 dan 10 Muharram itu apakah ada tuntunannya? Begitu, itu pertanyaannya. Nomor 1. Kemudian nomor 2, witir di luar bulan Ramadan, apakah tetap harus pakai kunut atau tidak? Terus kemudian sholat duha, ada doa sholat duha, Allahumma duha duauka yang seperti itu, apakah itu sahih atau tidak, Ustadz? Apa yang ketiga? Doa sholat duha setelah sholat duha. Ya. Nah itu apakah itu sahih atau tidak? Iya. Duha wa duauka yang seperti itu. Ya, ya, ya. Taib. Ya, ditunggu ya Bu ya, dijawab insyaallah. Tafadhol Ustadz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Tentang masalah dalil puasa Asyura, apakah ada dalilnya, Ustadz? Ada dalilnya, hadis yang sahih. Nabi SAW ya ketika mensyariatkan puasa hari Asyura, kemudian Nabi berkata, kata Nabi SAW, la in baqaitu amal qabil la asumanna yaumat tasi'. Kata Nabi, jika saya hidup nanti tahun yang akan datang, saya akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Jadi pada saat itu para sahabat dan Nabi SAW berpuasa tanggal 10 ya, tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi mengatakan, jika seandainya saya hidup, saya akan berpuasa nanti juga di tanggal 9-nya. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya puasa hari Asyura itu disyariatkan di tanggal 9 dan tanggal 10. Kemudian tentang masalah witir ya, kunut di luar Ramadan, di salat witir apakah ada tidak? Pertama, hadis kunut itu sendiri juga diperselisihkan ya, kunut di dalam salat witir. Apakah ada kunut atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada 3 hadis yang paling inti di dalam masalah ini, ya, masalah kunut witir ini, baik itu di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Pertama hadis Ubay bin Ka'ab, yang kedua adalah hadis Anas bin Malik, yang ketiga adalah hadis Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Wallahu a'lam. Ya, saya punya tulisan tentang masalah ini di disertasi saya, dan saya berkesimpulan bahwa semua hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya, baik itu hadis Anas, baik itu hadis Ubay bin Ka'ab, ataukah hadis Hasan ibni Ali. Ini hadis yang paling inti. Ya, 3 ini yang paling inti. Hadis Ubay bin Ka'ab sebetulnya riwayat yang benar itu tidak ada penyebutan kunut witir. Ya, tidak ada penyebutan kunut witir. Makanya banyak di kalangan ulama hadis mengingkari adanya kunut witir. Di antaranya Syu'bah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, kemudian Ibnu Khuzaimah, ya, Ibnu Munzir, ya, kemudian juga diriwayatkan dari Imam Ahmad. Mereka semua mengingkari tentang adanya kunut witir. Tapi ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama memandang bahwasanya kunut witir itu ada dalilnya, ya, dan mereka memandang hadis itu adalah hadis yang hasan. Jalur yang penyebutan ada kunutnya itu mereka menganggap itu jalur yang sahih, sehingga mereka berkesimpulan bahwa kunut witir itu ada, ya, dengan juga perbuatan para sahabat. Maka kalau kita perhatikan hadis-hadis juga yang dinisbatkan kepada para sahabat Nabi SAW, hampir semuanya juga lemah, ya. Mereka pernah berkunut dalam witir, kecuali dinisbatkan kepada Umar radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Umar, saya agak lupa. Intinya 2 riwayat sahabat ini kadang beliau membolehkan, kadang tidak membolehkan kunut witir. Ya, sehingga terjadi ada 2 riwayat di dalam sahabat yang mulia ini. Kalau enggak Ibnu Umar, saya lupa apakah itu perkataan Umar atau perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum jami'an. Intinya ini masalah khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala. Bagi yang memandang hadisnya itu hadis yang hasan, maka silahkan dia berkunut di salat malamnya, baik itu di Ramadan ataukah di luar Ramadan. Tetapi bagi yang memandang mungkin hadisnya lemah, ya dia otomatis tidak berkunut, ya, tidak berkunut, baik itu di Ramadan ataukah di luar Ramadan.
Jumhur ulama memandang hadisnya adalah hadis yang hasan, bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil. Taib. Adapun tentang masalah zikir setelah salat duha, yaitu zikir hadis Aisyah, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maka zikir ini wallahu taala alam, ya. Zikir ini adalah zikir yang lemah, ya. Zikir ini adalah zikir yang lemah, ya. Hadisnya adalah hadis yang lemah, dilemahkan oleh para ulama rahimahullahu taala, sehingga ahlul ilm mengatakan tidak ada, ya, hadis yang sahih atau zikir khusus setelah salat duha, ya. Adapun hadis ada Aisyah tadi, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, maka ini adalah doa yang lemah, ya, zikir yang lemah, ya. Walaupun ada sebagian ahli ilmu mensahihkan, tapi yang rajih sanadnya lemah dan satu jalur. Wallahu a'lam. Afan Ustaz, yang ditanya Ibu Mesri ini tadi, salat selain itu adalah ini doa ini Ustaz. Apakah ini sahih? Allahumma inat duha ad-duha uka wa baha uka wal jamaluka wa jamala wa quwwata quwwatuka wa qudrata qudratuka. Apakah ini sahih? Itu yang ditanya Ibu Mesri ini seperti begitu tadi. Iya. Iya. Tidak ada. Yang dibahas ulama zikir setelah salat duha itu cuma satu, yaitu hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Nasa'i. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini zikir ini lemah. Ya, zikir ini lemah. Cuma ini satu ini saja yang ada tentang riwayat zikir setelah salat duha. Ada pun yang lain tidak ada zikir, dan zikir yang satu ini pun juga lemah derajat hadisnya. Wallahu a'lam. Masyaallah, barakallahu fiikum Ustaz atas pencerahannya, ya Ibu Misra ini sudah bisa paham ya Bu ya. Nah, seperti tadi lemah, tidak ada lain kecuali Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu pun lemah. Ya. Tapi boleh diamalkan enggak Ustaz? Boleh diamalkan Ustaz yang Allahumma ighfirli wa tub alayya? Jadi gini, kaidah di dalam masalah zikir, asalnya manusia itu disuruh perbanyak berzikir kepada Allah. Asalnya manusia itu disuruh banyak berzikir kepada Allah. Bolehkah kita mengamalkan zikir-zikir yang lemah? Boleh, dengan syarat tidak meyakini ini memiliki fadilah tertentu dan tidak meyakini ini dibaca di waktu tertentu. Maka dia meyakini ini dibaca kapan saja, kemudian tidak meyakini fadilah tertentu, tidak ada masalah. Anda mengatakan Allah maghfirli, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, ini Anda baca 1000 kali, 2000 kali, tidak ada masalah. Selama tadi dua ini kaidahnya, tidak meyakini ini memiliki fadilah tertentu dan tidak meyakini ini dibaca di waktu tertentu. Artinya tidak dikhususkan dibaca di waktu tertentu, tapi dia ingin berzikir saja. Maka pada asalnya kita disuruh perbanyak berzikir. Ya, apalagi maknanya memiliki makna yang indah, makna yang sahih, yang seperti Allah maghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wa tub alayya, terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka ini makna yang sangat indah sekali. Betul, ketika diucapkan oleh seseorang. Maka ucapkan saja, tidak ada masalah, tapi dengan dua keyakinan tadi, tidak meyakini itu ada fadilah tertentu membaca itu, dan tidak meyakini bahwasanya itu dibaca dikhususkan di waktu tertentu dengan bilangan tertentu. Selama ini tidak ada, maka insya Allah tidak ada masalah. Jadi lepas dari pakem setelah duha dan 100 kali. Jadi bebas Ustaz ya, bebas kapan saja, jumlahnya berapa saja. Alhamdulillah kebebasan itu, Masya Allah, enak jadinya, lebih bebas. Barakallahu fikum Ustaz atas pencerahannya, sama bagus sekali. Masya Allah Bu Mesri ini, dan semoga bermanfaat juga untuk pemirsa yang lain ya, bahwa doa seperti itu bisa diamalkan kapan saja dan tidak harus 100, boleh lebih daripada itu. Dan ini sudah masuk lagi telepon dari Bapak Burhan di Lampung. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disampaikan pertanyaannya Bapak Burhan kepada Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana kalau para imam di masjid di lingkungan kita itu dukun semua? Apakah keharusan sholat berjamaah gugur? Baik, sholatnya sah atau tidak gitu ya Pak ya? Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Burhan sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol ya Ustaz. Jazakumullah khair pertanyaannya. Pertama ya, kita tidak boleh sholat di belakang dukun, ataupun di belakang orang yang melakukan kekufuran, ataupun melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang tersebut membatalkan akidahnya.
Ya. Maka tidak boleh kita sholat di belakangnya. Taib. Kalau seperti itu Ustaz, apa yang saya lakukan di masjid? Maka kalau tidak ada jadi imam, Anda yang maju jadi imam. Ya, kalau mereka tidak mau, ya sudah, Anda sholat cari di masjid lain. Kalau di masjid lain tidak ada Ustaz, maka sholat di rumah. Ya, sholat di rumah. Ya, kalau seandainya kondisinya demikian. Maka kalau kita mendapati ya di satu masjid orang itu tidak layak jadi imam, kita yang tampil, kita yang maju. Ya, misalnya Anda lihat nih ada orang nggak bagus bacaannya, kurang layak jadi bacaannya, maka Anda yang tampil, tidak ada masalah. Kita yang maju. Ya, ketimbang dia menyebabkan banyak orang yang tidak sah salatnya di belakangnya, lebih baik kita yang maju. Di sini bukan sombong, bukan apa, tidak. Tetapi di sini adalah dalam rangka kita ingin melihat maslahat yang lebih besar. Maka kalau saat ini tadi di masjid tadi itu adalah dukun, maka kita tentu tidak ridha diimami oleh seorang dukun. Maka Anda yang maju ke depan, ya. Anda maju ke depan, Anda jadi imam. Ya, seharusnya mereka jadi makmum sama kita. Kalau saat ini tidak mau mereka, ya sudah, kita cari masjid lain yang tidak ada imam semacam ini. Kalau tidak ada juga masjid-masjid yang lain jauh, maka bagi dia sholat di rumahnya. Itu yang lebih baik, itu yang lebih afdal baginya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu ya, mengerikan sekali ini. Subhanallah. Semoga Pak Burhan diberikan solusi dari Allah ya mengenai di daerahnya ini. Semoga lahir generasi-generasi yang bisa menggantikan imam di masjid-masjid terdekat sekitar Pak Burhan ya. Dan ini sudah ada telepon lagi dan terputus Ibu Linda tadinya. Kami masih tunggu Ibu Linda untuk telepon kembali. Baik, sementara itu kita coba bacakan pertanyaan dari namanya Adin, dari saudara Adin di Jakarta Barat. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah semua Ustadz itu harus menguasai ilmu mustalahul hadis Ustadz? Gitu. Jazakumullah khair atas pertanyaannya ya. Jadi ini bedakan antara seorang ulama ya mujtahid dengan orang yang bukan mujtahid. Kalau mujtahid itu adalah dia menguasai disiplin ilmu, semua disiplin ilmu. Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqh, ilmu usul fiqh, ilmu mustalah, itu seorang mujtahid ya yang dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang alim. Maka dikatakan orang alim. Adapun seorang ustaz, seorang dai tidak mengharuskan ya, walaupun siyaqiyahnya seorang dai itu memiliki banyak pengetahuan dalam disiplin ilmu. Tetapi kita tahu kemampuan ilmu itu sangat luas ya. Ilmu itu sangat luas dan kemampuan kita juga terbatas ya, masing-masing waktu kita pun juga terbatas ya. Maka ya tidak mengharuskan. Maka mereka tidak ada masalah menekuni salah satu bidang ilmu, konsentrasi dalam bidang ilmu. Maka tidak masalah dia berbicara tentang bidang ilmu tersebut. Ada orang konsentrasi dalam bidang ilmu hadis, mustalah hadis, dia bicara dalam bidangnya. Ada sebagian orang konsentrasi dalam masalah fikih, dia bicara dalam bidangnya. Ada sebagian orang konsentrasi dalam ilmu usul fiqh, dia bicara dalam bidangnya. Ada orang konsentrasi dalam masalah ilmu akidah, dia bicara dalam bidangnya. Ada seseorang konsentrasi dalam bidang ilmu dakwah, masalah pernikahan, masalah rumah tangga, dia berbicara pada bidangnya. Maka tidak ada masalah ya. Ya, walaupun kita dituntut juga untuk belajar. Ya, walaupun kita dituntut juga untuk belajar, walaupun kita ustadz juga dituntut belajar. Apa yang kurang dari kita? Kita kurang dalam masalah disiplin ilmu ini, kita dituntut untuk belajar, terus menggali. Tetapi tidak mengharuskan dia menguasai bidang ilmu. Idealnya demikian, orang menguasai banyak bidang ilmu, itu idealnya. Tetapi Anda tahu ketika terjadi penjurusan ilmu, sehingga susah orang itu menguasai banyak bidang ilmu. Berbeda pada zaman terdahulu. Ya, generasi Imam Ahmad, ya generasi Imam Syafi'i, mereka muhaddis, mereka ahli fikih, mereka ahli usul, mereka ahli tafsir, semua ilmu. Mereka ahli bahasa, semuanya. Tetapi orang datang belakangan setelah mereka tidak bisa seperti para imam-imam tersebut. Karena ya tentu semakin berganti generasi, maka tentu keilmuan itu tentu berbeda. Orang terdahulu itu lebih hebat, lebih mendalam ilmunya daripada orang datang belakangan. Seperti itu, semakin datang generasi belakangan, ilmunya semakin sedikit ya yang mereka miliki ya dari pendahulu mereka. Dan itu sunnatullah sampai nanti akhir zaman demikian. Maka kalau ditanyakan apakah semua ustadz harus memiliki bidang ilmu, jawabannya tentu tidak. Tetapi hendaknya kita berusaha untuk menutupi kekurangan kita.
ya, menutupi kekurangan kita dengan terus belajar. Itulah ilmu, sehingga orang itu kalau dia jadi dai, jadi ustadz, tidak stop dia. Iya. Artinya kalau dia sudah jadi ustadz tidak belajar lagi, tidak. Jadi ustadz, jadi dai itu juga harus dituntut belajar lebih banyak lagi. Iya. Ya, dituntut lebih banyak lagi karena dia akan ditanya oleh umat banyak permasalahan. Maka orang yang belajar hadis tidak ditanya hadis saja, akan ditanya banyak hal. Masalah fikih, masalah Iya, usul iya, fikih, masalah yang lain. Maka dia dituntut untuk belajar, Iya. ya. Dan sebab itulah manusia, ya, selalu ada kurangnya, ya, dan Iya. kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu ya, walaupun sudah Ustaz tetap harus belajar Ustaz ya. Masih pertanyaan macam-macam permasalahan manusia, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz Jadi ya. ustaz itu dia harus lebih banyak belajar daripada pendengar. Oh malah gitu ya, malah masih Ya. harus belajar. Ya, lebih banyak belajar. Ya, jadi harus tetap meluangkan waktu untuk buka buku lagi Ustaz ya, Bung, tetap Iya, ya. betul. Masya Allah, barakallahu fikum, sampai berat ya. Dan ini sudah ada telepon masuk lagi, coba kita sapa ya. Dari Ibu Yanti di Sumatera Barat, coba kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Yanti lebih lantang sedikit suaranya, boleh lebih keras sedikit suaranya, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz tentang zikir Allahumma afini fi badani. Ini tidak termasuk ke dalam zikir pagi petang. Apakah zikir ini bisa dibaca di saat sujud Ustadz? Atau dijadikan doa harian? Oh, Minggu gitu. kemarin Ustadz bilang bahwasanya Ustadz membahas zikir pagi petang di hari Sabtu. Itu di stasiun TV apa ya Ustadz? Bisa diulang Ibu, bisa diulang? Assalamualaikum. Ya, Ibu. jelas. Oh, udah jelas ya, udah jelas. Baik, baik. Ya. Terima kasih Ibu Yanti sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Ya, saya ada beliau menanyakan Ya. di mana saya bahas zikir pagi dan petang. Saya jelaskan di Masjid Salman Al Farisi. Anda Iya. ketik itu. Masya Allah, Masya Allah. Masjid Salman Al Farisi. Terus Iya. nanti ada ceramah saya tentang masalah zikir pagi dan petang Iya. setiap hari Sabtu itu ya. Itu di situ saya jelaskan ya. Masya Allah, Belum beliau selesai. Ya. mengikuti terus. Masih Ya. berlanjut ya, serialnya masih berlanjut ya, setiap hari Sabtu. Adapun pertanyaan yang kedua tentang masalah apakah boleh dibaca di zikir Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, apakah boleh dibaca di waktu-waktu selain zikir pagi petang? Boleh dibaca kapan saja zikir ini. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ini maknanya baik. Ini doa yang bermakna yang sangat indah. Ya, maka boleh dibaca di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, boleh. Selama tadi tidak meyakini ada fadilah tertentu, kemudian tidak meyakini ini dikhususkan di waktu tertentu, maka kalau diamalkan, Ustaz saya berdoa dengan doa ini, saya membaca setiap harinya dengan zikir ini, boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Karena pada asalnya manusia itu dituntut banyak berzikir kepada Allah. Kita disuruh untuk banyak berzikir. Ulama melemahkan itu ingin menjelaskan tidak dikhususkan saja. Tidak dikhususkan, tidak diyakini. Adapun diamalkan selama tidak ada keyakinan pengkhususan, itu silahkan, tidak ada masalah. Iya. Seperti ayat-ayat suci dalam Al-Quran, surah-surah tertentu dilemahkan fadilahnya. Bukan berarti ketika dilemahkan karena tidak dibaca, tidak. Tetap dibaca, tetapi jangan diyakini ini memiliki fadilah tertentu, ini memiliki dibaca di waktu tertentu, itu saja. Adapun dibaca, tetap dibaca, tetap diamalkan. Zikir pun juga demikian. Doa yang indah tetap dibaca, tetap diamalkan, tapi cuma keyakinan bahwa ini memiliki fadilah tertentu atau dibaca dengan jumlah tertentu di waktu tertentu ya. Ini saja yang dihilangkan, keyakinan semacam ini. Kalau ini tidak ada, silahkan amalkan ya, karena itu memiliki makna yang sangat sangat indah. Minta afiah kepada Allah. Afiah Allah ma'afini fi badani, ya Allah berikanlah afiah di dalam badanku. Afiah itu terhindar dari hal yang memudaratkan ya di dalam perkara dunianya, dan afiah yang paling tinggi adalah afiah di dalam agama, diselamatkan dalam perkara agamanya dari maksiat, dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari hal-hal yang bisa menghancurkan agamanya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu saja. Perbanyak berzikir diwajibkan, berbanyak bersikir, dan bebas ya, yang penting time and place-nya dibebasin ya, saja waktunya kapan ya, tidak harus setelah sholat subuh atau tidak harus setelah sholat maghrib. Barakallahu fikum Ustaz, bebas ya. Dan kemudian ini sepertinya sudah dicukupkan Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Sudah banyak sekali pertanyaan yang antum jawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kerjasama bersama teman kru antum yang di sana. Boleh acara ini kami tutup Ustaz?
Boleh, silakan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, nah sudah selesai pagi ini. Semoga Allah pertemukan lagi ya. Seru sekali hari ini. Ketemu lagi di program yang ini, program Kembali ke Hadis Nabi di bersama Ustadz yang sama, jam yang sama, hari yang sama. Insya Allah kita tutup hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.